Baik, ini adalah interface sebuah video editor. Kalau yang sudah terbiasa dengan video editor semacam ini atau interface seperti ini, mungkin nggak asing ya dengan namanya Adobe Premiere. Namun, ini bukanlah Adobe Premiere ya, melainkan ini adalah open source atau gratis yang bernama Olive Video Editor. Baik, kira-kira apakah sudah cukup? Ya, cukup oke lah buat media pembelajaran untuk video editing ya, dengan tampilan yang hampir mirip dengan Adobe Premiere. Oke, kita akan coba. Oke, untuk pertama kita akan download filenya ini ke websitenya Olive. Karena ini sangat kecil sekali, hanya 36 MB. Kita langsung cari aja di Google dengan ketik olivevideoeditor.org. Oke, ya seperti inilah dari tampilan dari Olive ya. Fast, powerful, and free. Kemudian kita lihat di sini what is Olive. Oke lah, di situ sudah terjelas ya. Jelas sudah free non-linear video editor. Oke, berarti ini free kan, open source. Jadi nggak ada yang namanya crack atau keiken dan lain sebagainya. Dan oke lah, ini masih di alpha ya. Ini masih belum ke beta juga sih. Ya kita tunggu aja versi betanya seperti apa. Dan kemudian inilah tampilan dari interface dari Olive Video Editor. Ya, hampir mirip sama Adobe Premiere. Sepertinya ini open source rasa Premiere ya. Dan oke lah, kita download. Di sini ada tersedia 3 OS dari mulai Windows, kemudian Mac dan Linux. Oke lah, di sini juga di Windows ada 2 macam, ada installer dan juga ada portable loh di sini. Ya, di sini juga ada versi 64 bit sama 32 bit. Oke, kita akan coba download yang 64 bit sesuai dengan OS saya. Oke, kemudian kita download aja. Kita klik. Oke, kita langsung aja mencoba interface dari Olive Video Editor ini ya. Open source versi alpha. Secara global interface-nya hampir mirip dengan Adobe Premiere. Kemudian kita bisa merubah tiap panel-panelnya ya. Oke lah, kita akan mencoba untuk membuat sequence baru. Di sini juga ada presetnya 1080. Kalau saya ini mencoba di presetnya 1080, kemudian pakai dimensinya 1920 dan 1080. Oke, yang lainnya untuk frame rate-nya 29, square pixelnya, kemudian progresif ya. Kita kasih nama aja langsung. Misalkan saya pakai nama Olive gitu aja. Atau mungkin Anda ingin mencoba nama yang lain, silakan dicoba. Kemudian kita akan mengimport file-file kita. Saya di sini membutuhkan 1 bumper, video bumper, kemudian 2 video sebagai isian dan 1 audio ya. Kemudian kita langsung import aja. Di sini kita bisa merubah ukuran dari previewnya kita. Oke, kalau jelasnya sudah cukup. Oke, kita akan masukkan bumper dulu, video bumper. Ini video bumper dari saya sendiri untuk mencobanya. Kemudian kita klik untuk space ya, tombol space untuk previewnya, dan kemudian tombol home untuk kembali ke awal timeline. Kemudian kita akan memotong video. Akan kita buang videonya dengan razor tool. Ya, ini sama lagi dengan Premiere.
Jadi kita nggak usah bingung lagi dengan shortcutnya. Kita klik aja di videonya. Dan untuk pointer tool ya sama V. Kita klik aja, kemudian kita triple delete. Oke. Kemudian kita lihat dulu apakah videonya sudah cukup. Ya, mungkin sudah cukup lah ya. Kemudian kita tarik ke bagian akhir dan kita akan sisipkan lagi video yang kedua. Oke lah, sekarang kita akan mengepaskan ya, mengepaskan dari video kita ke frame kita. Kita pakai auto scale. Oke, auto scale ini agar video kita bisa sesuai dengan frame yang kita buat ya. Jadi langsung di auto scale aja. Setelah dirasa selesai, maka kita akan mencoba efek transisi. Oke, di video efek ada efek transisi ya. Di situ ada satu, hanya ada cross dissolve. Hanya ada satu aja ya. Ya, oke lah. Kita akan memberikan ini ke semua video. Dan kita coba ya, kita coba pakai itu semua dan kita lihat hasilnya. Oke, kalau sudah dirasa cukup, kita akan memasukkan audionya. Oke, kita akan preview menggunakan spasi. Dan saya ini pengen memotong audionya ya, agar langsung langsung ngebeat aja langsung. Kita potong pakai razor tool. Oke, kemudian kita delete dan triple delete. Oke, langsung kita preview lagi ke awal timeline. Kemudian kita langsung ke akhir timeline. Oke, kita akan memotong audionya. Kemudian kita kita hapus. Pak, kita akan lihat lagi. Kemudian kita akan memberikan efek fade out ya. Oh, sorry, ini ada yang ketinggalan videonya. Oke, auto scale. Oke, kita akan memberikan efek fade out pada audionya. Oke, kita kecilkan di preview videonya. Kita fokus di audionya. Baik, ini kita seperti biasa. Kita akan memberikan keyframe pada audionya. Untuk di awal masih dalam keadaan 0 ya, dan kita di akhir kita kasih keyframe, kemudian kita pakai minus atau kita pakai mute itu ya. Oke, karena nggak ada mute berarti kita sampai minus tak terhingga. Kemudian di awal timeline juga kita berikan keyframe untuk audionya. Kita berikan keyframe 0 dulu atau mute ya, jadi minus tak terhingga. Kemudian di keyframe yang kedua kita berikan keyframe dan kita kasih angka 0 agar dari awal sampai akhir volumenya sama. Oke, setelah selesai kita klik tombol home dan kita gunakan spasi untuk melihat di awal dan di akhir
kita. Kalau dirasa sudah cukup, kita klik di awal timeline lagi dengan tombol home. Kemudian kita coba untuk melihatnya secara keseluruhan di preview. Oke, setelah itu kita akan mencoba render. Di situ langsung kita export sama dengan di Adobe Premiere ya. Kemudian di situ kita ada banyak formatnya. Kalau saya ini memilih MP4, MP4 atau MP4. Kemudian untuk range-nya saya menggunakan Ender Sequence sama seperti itu bawaannya, dan yang lainnya juga sama, tidak saya rubah. Quality base-nya juga sama, dan kemudian di sini ada quality. Nah, di quality ini ada angkanya. Makin kecil akan semakin bagus outputnya, dan semakin besar akan low quality. Oke, untuk next content akan saya review juga sih untuk perbandingan dari beberapa angka-angka ini secara kualitas bagaimana. Kita tunggu konten yang berikutnya ya. Setelah itu kita akan menyimpan filenya ini ya, terserah dari masing-masing. Ini saya kasih nama render, klik export. Oke, kita akan tunggu hasil renderannya ya. Oke, setelah jadi kita coba akan melihatnya di Windows Media Player kalau saya. Ya, oke lah. Hasil rendernya seperti ini. Oke, secara kualitas oke, bagus lah ya, di angka 1. Oke, itu dari saya. Oke, ini saya ada sedikit tips juga sih dari apa yang sudah saya coba. Jika Anda misalkan ini Anda coba merubah-rubah tampilan dari panel-panelnya ini, kemudian Anda bingung untuk caranya bagaimana untuk mengembalikannya. Oke, Anda klik aja di Windows, kemudian reset to default layout, maka tampilan akan kembali di posisi settingan dari pabrikan ya. Jadi nggak usah bingung. Karena saya lebih suka video preview saya tampil di tengah, maka akan saya pindah video preview saya dari tengah. Oke, sekian dari saya. Jika ada yang ditanyakan atau Anda menemukan sesuatu yang unik di Olive Video Editor ini,
Silakan ditinggalkan di kolom komentar ya. Jika ada pertanyaan, kritik dan saran, juga silakan diketik di komentar. Jika Anda suka dengan konten saya ini, silakan klik tombol like. Jika dirasa konten ini sangat bermanfaat bagi Anda dan teman-teman Anda, silakan diklik share ke teman-teman Anda dan jangan lupa di subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten-konten tentang media pembelajaran dari saya. Baik, sekian dari saya. Semoga kita bisa ketemu lagi di konten berikutnya.